Ya, dengan adanya pandemi sangat penting bagi kita semua untuk memantau penggunaan obat-obatan yang kita gunakan untuk memerangi berbagai penyakit. Paling sering obat-obatan yang digunakan adalah antibiotik untuk melawan bakteri. Nah, penemuan antibiotik sendiri pada pertengahan abad ke-20 telah membawa perubahan besar terhadap manajemen dan terapi infeksi bakteri. Sejak saat itu antibiotik membantu menyembuhkan infeksi bagi jutaan orang, namun hal ini terancam oleh kemunculan dan penyebaran bakteri yang ternyata resisten terhadap antibiotik dan disebut sebagai antimicrobial resistance atau AMR. Sayangnya AMR saat ini merupakan krisis kesehatan global yang terabaikan dan membutuhkan tindakan segera karena sedikitnya 700.000 kematian disebabkan oleh AMR. Pada tahun 2030 diperkirakan penggunaan antibiotik akan meningkat 30% dan dapat meningkat 200% bila AMR masih ditangani seperti saat ini. Nah, bagaimana sebaiknya kita menangani AMR serta mengedukasi masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik secara tepat. Insight kali ini akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Antimicrobial resistant atau AMR telah menjadi ancaman nyata di dunia. Jika tak ada upaya pengendalian, AMR diprediksi menjadi pembunuh nomor satu di dunia pada 2050 dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa per tahun. Untuk itu, kerjasama lintas sektor harus diperkuat agar ancaman itu tidak terjadi. Salah satunya melalui Antibiotic Stewardship Program atau penata gunaan antibiotik. Secara sederhana, AMR terjadi karena antimikroba sudah tidak lagi berfungsi untuk mengobati penyakit yang disebabkan mikroba yang bermutasi di dalam tubuh. Antibiotik yang seharusnya dikonsumsi penderita penyakit akibat bakteri menjadi kebal dari antibiotik tersebut sehingga akan sulit disembuhkan. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan 35,2% masyarakat Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi dan 86,1% dari kelompok tersebut menyimpan antibiotik yang didapatkan tanpa resep. Selain itu, ditemukan 30-80% penggunaan antibiotik di Indonesia tidak berdasarkan indikasi. Edukasi komprehensif mengenai penggunaan antibiotik secara rasional dan bijak merupakan kunci pengendalian penyebaran bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Keterlibatan seluruh profesional kesehatan juga sangat dibutuhkan, termasuk perusahaan farmasi. Ya, penanganan AMR harus dilakukan secara kolektif oleh semua pihak. Para pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan antibiotic Stewardship Program atau disebut sebagai ASP di Indonesia. Untuk membahasnya saya sudah ditemani oleh 3 orang narasumber, tapi kali ini tentu saja melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Hari Paraton. Dr. Hari adalah spesialis obstetri dan ginekologi dan konsultan dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba KPRA. Halo Dr. Hari, apa kabar? Baik-baik. Iya, dan kita juga ditemani oleh Dr. Lee Kie Chen, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Lee, apa kabar? Baik, Mbak Desi. Iya, dan last but not least ada Dr. Handoko Santoso, Medical Director dari PT Pfizer Indonesia, khusus Cluster Lead untuk Indonesia, Singapura, dan Pakistan. Ini luar biasa. Kali ini memang saatnya kita itu selalu mendengarkan ya para ilmuwan, para saintis karena masih banyak sekali yang kita perlu pelajari khususnya mengenai berbagai macam penyakit kita dalam era pandemi saat ini. Para dokter sekalian, sebenarnya kalau kita bicara sering sekali ya bicara mengenai penyakit, tapi bahaya dan penggunaan obat-obatannya ini jarang kita bicarakan. Nah, sementara itu kita sangat sering menggunakan antibiotik untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang
berasal dari bakteri. Mungkin saya mulai dari Anda, Dokter Lia. Sekarang kan tadi disebut yang namanya AMR atau resistensi antimikroba. Ini persisnya apa resistensi antimikroba ini? Mungkin bisa cerita sedikit apa yang terjadi? Baik, Bu Desi. Jadi bakteri ya yang sebelumnya sensitif ya atau peka terhadap pengobatan dengan antibiotik yang biasa kita gunakan. Nah, suatu saat dia bisa berubah menjadi kebal ya atau resisten dengan obat-obatan yang kita pakai. Nah, ini yang kita sebut dengan resistensi antimikroba atau antimicrobial resistant ya. Nah, terjadinya kekebalan ini memang bakteri ini adalah suatu makhluk hidup yang bisa dikatakan dia survive atau dia bisa bertahan hidup dari jutaan tahun yang lalu. Tentu dia mempunyai mekanisme untuk melawan ya pada suatu keadaan di mana lingkungan itu tidak baik untuk dia ya. Jadi misalnya pada kondisi dia terkena antibiotika. Nah, jadi memang ada strain atau jenis-jenis bakteri yang memang peka dengan obat-obatan yang akan diberikan, yaitu antibiotika. Tapi sebagian daripada strain itu memang, atau jenis-jenis daripada bakteri itu yang tidak peka ya atau resisten ya. Nah, penggunaan antibiotika yang berlebihan atau tidak terkontrol, tidak sesuai dengan indikasinya, ini akan terjadi proses seleksi ya pada bakteri yang sensitif itu akan mati. Nah, sedangkan bakteri yang resisten akan tumbuh ya. Nah, ini bakteri resisten yang bertambah banyak ini tentu akan berkembang biak dan dia akan menyebarkan gen-gen yang resisten tadi ke bakteri lain ya. Nah, kita tahu bakteri ini akan menghasilkan suatu enzim yang bisa merusak antibiotik ya. Saya kira demikian, Mbak Desi. Dokter Hari, ini kan banyak sekali ya jenis-jenis antibiotik dan ini kan paling banyak dan paling sering kita gunakan dan sudah cukup lama di dunia medis ini. Tapi apa yang menyebabkan satu antibiotik ini peka atau resisten terhadap bakteri? Apakah ada karakternya yang membuat beberapa jenis antibiotik ini bisa menjadi resisten? Ya, baik Mbak Desi. Jadi tadi bakteri resisten sudah disampaikan oleh Dr. Duchen. Jadi bakteri itu ternyata dia cerdik juga. Meskipun dia bersel tunggal sebetulnya, tetapi di dalam tubuhnya itu ada penyandi genetik, namanya plasmid. Nah, plasmid inilah yang dia mengubah si tubuh bakteri itu menjadi mempunyai kekuatan untuk kebal terhadap molekul antibiotik. Jadi antibiotik yang dulunya bisa membunuh bakteri tadi, molekul itu sekarang tidak bisa lagi. Bahkan bakteri ini menghasilkan enzim. Plasmid itu menyandi menghasilkan enzim yang merusak molekul antibiotik. Jadi antibiotik yang kita makan atau kita suntikan ke dalam tubuh pasien itu akan dirusak oleh bakteri yang ada sebagai penyebab infeksi. Nah, antibiotik banyak jenisnya, banyak golongannya, banyak kelasnya. Tiap antibiotik itu berpotensi menyebabkan resisten. Dan bakteri bisa mengenali itu. Jadi, misalkan ada golongan aminoglikosida, dia bisa resisten terhadap aminoglikosida. Ada golongan beta-lactam, bakteri bisa resisten menghasilkan enzim. Kalau bakteri ini resisten terhadap dua golongan antibiotik, nah ini yang kita katakan sebagai MDR, multi drug resistant. Jadi bakterinya sudah resisten terhadap berbagai antibiotik. Tidak berhenti sampai di situ, Mbak Desi. Bakteri ini cerdik juga, dia bisa menjadi pan-resisten. Jadi resisten terhadap seluruh antibiotik yang tersedia di dunia sekarang. Ini yang kita takuti. Meskipun ini tidak terlalu banyak, tapi banyak bisa terjadi di rumah sakit, di ICU terutama, yang daerahnya lokasinya kecil, tapi penggunaan antibiotik tinggi. Atau di peternakan. Di peternakan itu juga penggunaan antibiotik yang luar biasa. Karena 70% sebetulnya antibiotik itu digunakan di
peternakan, bukan manusia, hanya sekitar 30%. Ya, tapi kan ini kan nanti masuk kan menjadi bagian dari makanan yang kita konsumsi ya Dokter Hari ya. Tapi mungkin saya kembali ke Dokter Lis sedikit lagi mengenai ya tadi penyebabnya itu dan juga prevalensinya di Indonesia dan juga profil antibiotik yang ada yang sering diberikan oleh para dokter di Indonesia ini. Pemahaman terhadap antibiotik yang ternyata sudah resisten ini bagaimana? Jadi antibiotik ini banyak golongannya, Mbak Desi. Jadi ada yang sering kita gunakan ya di rawat jalan ya atau dalam bentuk obat yang kita minum ya. Tapi juga kita memiliki antibiotik yang kita gunakan di rumah sakit yaitu dalam bentuk injeksi. Jadi antibiotik itu punya spektrum atau punya kemampuan ya untuk membunuh jenis-jenis bakteri ya yang berbagai macam ya. Jadi ada yang kita sebut kelompok bakteri gram positif, ada kelompok gram negatif atau anaerob. Nah, bakteri-bakteri ini ya tentu kita harus obati dengan obat yang tepat ya spektrumnya. Nah, penggunaan yang tidak tepat, yang berlebihan, nah ini akan menyebabkan bakteri-bakteri lain yang ada dalam tubuh ini terkena dampaknya ya, sehingga bakteri resisten ini akan terpicu untuk tumbuh seperti itu. Nah, jadi dalam penggunaan antibiotik tentu saja kita harus menggunakan secara tepat dan rasional dalam arti tergantung daripada infeksinya. Jadi kalau suatu infeksi jelas suatu infeksi bakteri, tentu antibiotik merupakan indikasi. Tetapi kalau suatu infeksi bukan disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya infeksi virus atau jamur, tentu antibiotik tidak bisa untuk membunuh atau mengatasi infeksi ini. Jadi apalagi yang penyebab-penyebab lain yang non-infeksi yang kadang-kadang juga mirip dengan kondisi infeksi, misalnya seperti alergi atau penyakit lambung atau sakit kepala dan lain-lain, itu bukan merupakan indikasi penggunaan antibiotik. Ya, jadi khusus lebih untuk bakteri ya, Dokter Lia. Ya, jadi hanya untuk membunuh bakteri, dan bakteri itu pun tidak semua bakteri bisa dibunuh oleh satu antibiotik. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani lewat Zoom oleh Dr. Hari Paraton, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikrobak atau KPRA, dan Dr. Lee Ki Chen, spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit tropik dan infeksi dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia. Dan juga ada Dr. Handoko Santoso, Medical Director PT Pfizer Indonesia, Cluster Lead untuk Indonesia, Singapura, dan Pakistan. Mungkin sebelum ke Anda, Dr. Handoko, dari Pfizer, ini kolaborasi ini sangat penting ya dalam menangani yang kita sebut antimicrobial resistance, AMR, yaitu di mana antibiotik itu jadi resisten terhadap bakteri yang seharusnya diobati. Nah, ini bisa menimbulkan masalah sendiri. Mungkin kembali lagi ke Dr. Hari tadi menyambung ya mengenai prevalensi AMR ini di Indonesia. Tapi ini kan sebenarnya kan merupakan sesuatu yang sudah dikhawatirkan di seluruh dunia. Bukan demikian, Dr. Hari? Karena ya istilahnya kita sudah cukup lama yang menggunakan jenis-jenis antibiotik ini. Kira-kira bagaimana potretnya di Indonesia dan juga dalam secara global AMR ini? Baik, jadi WHO, Mbak Desi, itu sudah menetapkan indikator untuk mengukur prevalensi AMR di suatu negara. Banyak bakteri-bakteri yang digunakan. Jadi kita punya juga angkanya sebetulnya. Kita menggunakan bakteri yang menghasilkan ESBL namanya, enzim khusus yang bisa menghancurkan antibiotik golongan cepat. Nah, angkanya itu cukup mengejutkan. Sekitar 60. Data yang kita kirim ke WHO, ada sistem GLASS namanya, Global Antimicrobial Surveillance System, itu menghimpun berbagai negara tentang bakteri resisten,
Dan data di tahun 2019 angkanya pada posisi 60,4%. 60,4% ya, wah lumayan tinggi ya. Dari itu kita dapatkan dari 11 rumah sakit sentral yang artinya memang ditetapkan oleh pemerintah sebagai sumber data dari. Kalau kita bandingkan dengan Belanda, Amerika, United Kingdom, itu di bawah 20%. Negara tetangga kita tahun lalu saya ke sana itu sekitar 26% saja. Jadi kita pada posisi yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya sudah 60,4. Baik, jadi dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia itu salah satu negara yang paling banyak yang menggunakan antibiotik. Dokter Hari, kalau misalnya kita resisten ya terhadap satu antibiotik, ini simptomnya atau apa yang terjadi pada tubuh kita? Dan kira-kira bentuk side effect atau penyakit yang timbul, itu seperti apa? Jadi sebelumnya saya sedikit masukkan dulu ya. Jadi prevalensi tadi bukan penggunaan antibiotiknya, Mbak. Jadi prevalensi AMR itu artinya jumlah bakteri yang berubah dari resisten itu sudah pada 60,4%. Oh, oke. Jadi jumlah bakteri yang resisten. Ya, itu akibat dari penggunaan antibiotik yang tadi yang over itu ya, berlebihan. Ya, data kami di Kementerian Kesehatan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu 80%. 80%? Hanya 20% saja yang kategori itu tepat. Tepat jenisnya, dosisnya, interval, durasinya itu hanya 20%. Ini yang mengkhawatirkan. Dan ini tantangan di organisasi profesi dan kita untuk membenahi. Tapi kenapa bisa demikian, Dokter Hari? Kenapa begitu tinggi ya? Banyak sebabnya. Jadi penggunaan antibiotik itu pada umumnya itu adalah kekhawatiran para dokter. Jadi dokter itu terlalu bertanggung jawab, terlalu respect dengan pasien, kemudian cenderung untuk bagaimana cepat sembuh. Yang disampaikan pada antibiotik itu ada aturannya. Dan yang kedua, faktor penegakan diagnosis. Tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas layanan mikrobiologi. Jadi sering kali teman-teman itu mengobati tadi penyakit radang paru-paru, radang usus. Padahal bakterinya beda-beda. Namanya radang paru-paru, tapi bakterinya bisa Klebsiella, bisa E. coli, bisa Streptococcus. Dan tiap bakteri ini punya antibiotik sendiri-sendiri yang cocok. Nah, inilah jadi fasilitas diagnosisnya yang masih terbatas juga di beberapa. Tidak semua rumah sakit dan kota yang memiliki sarana ini. Kemudian panduan-panduan yang digunakan itu juga masih simpang siur. Masalah edukasi, kemudian masalah keseragaman. Kalau kita sudah menggunakan PPK sekarang, ya suatu guideline tentang infeksi ini yang harus kita update kembali. Nah, Dokter Sari, mengenai edukasi ini bagaimana kira-kira? Apa hambatannya terhadap edukasi baik bagi para tenaga medisnya itu sendiri, tapi juga pada masyarakat yang memang mungkin sering membeli ya antibiotik over the counter gitu tanpa resep? Jadi memang edukasinya harus komprehensif dan menyeluruh ya. Di tataran komunitas, di masyarakat juga harus ada edukasi. Jadi dari kementerian sebetulnya sudah ada program namanya Gemacermat, itu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Cuman ini masih menyeluruh di semua provinsi, tetapi belum menyebar sampai ke daerah-daerah. Itu hanya menyadarkan saja bahwa antibiotik adalah obat keras, obat tidak bebas, mempunyai collateral damage yang membahayakan. Jadi bisa mematikan bakteri, tetapi di satu sisi dia justru menimbulkan resistensi bakteri kalau penggunaannya yang salah. Jadi masyarakat tidak boleh membeli obat sembarangan tanpa resep dokter, tidak boleh menyimpan sebagai obat cadangan misalkan, kemudian tidak boleh memberikan kepada teman, tetangga, saudaranya apabila memiliki gejala sakit yang sama, dan tidak boleh memberikan kepada keluarga-keluarga lain yang meminta. Kadang-kadang temannya tanya dulu, kamu makan obat apa itu kok bisa sembuhnya cepat? Padahal sebetulnya sembuhnya bukan karena antibiotik, ya, tapi karena pengaruh obat lain. Sehingga kadang-kadang masyarakat merekomendasikan, memberi rekomendasi kepada teman-temannya, keluarganya memberi antibiotik yang
Baik, sama dokter. jenis. Sebelum kita break sebentar, mungkin Dokter Lee dari Anda ini kalau jenis-jenis antibiotik yang ada- persisnya jumlahnya itu yang beredar itu sekarang apakah kira-kira jumlahnya itu berapa dan apakah terus-menerus ada penemuan terhadap antibiotik dengan adanya penemuan terhadap bakteri-bakteri yang baru? Baik, Pak Desi. Jadi kita memang antibiotik cukup banyak ya dari sisi kelas ya sekitar beberapa puluh. Tapi memang yang beredar itu tidak semuanya adalah bahwa tiap merek itu adalah berbeda ya. Jadi ada namanya merek jenis secara generik, tetapi ada juga merek dagang. Yang harus kita lihat adalah generiknya ya. Jadi misalnya antibiotik yang kita sering gunakan, misalnya amoksisilin, ya, kemudian itu dari golongan penisilin, Ya. kemudian ada dari golongan yang disebut cefalosporin, golongan beta-lactamase, ya. Jadi banyak sekali tiap golongan itu memiliki beberapa antibiotik. Nah, tiap-tiap antibiotik punya kemampuan dan punya indikasi masing-masing. Ya. Jadi tentu saja kita sendiri dari para dokter kita memberikan edukasi ini untuk apa, dan masyarakat tentu saja tidak bisa hanya mengatakan bahwa ini infeksi kita memerlukan antibiotik obatnya adalah ini, tidak seperti itu. Iya. Jadi lebih rumit dan lebih sulit Mbak Desi. Iya, kita break sebentar, tapi diskusi kita masih cukup panjang. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini kita belajar dari tiga dokter ya mengenai cara-cara untuk menggunakan antibiotik yang baik dan benar. Dan ini merupakan topik yang sangat penting, apalagi sekarang kita di tengah pandemi, kita harus paham betul ya obat-obatan yang kita gunakan dan juga bahaya bila kita menggunakan obat-obatan itu tidak tepat. Dan antibiotik itu merupakan obat yang keras dan penggunaannya juga harus diawasi oleh dokter. Jadi jangan sembarangan menggunakan antibiotik, kalau tidak kita bisa menjadi AMR atau resisten terhadap antibiotik itu. Dokter Hari, ini sekarang kita masa pandemi ya, kira-kira apakah ada pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap penggunaan antibiotik dalam pengobatan saat ini? Sekali lagi Mbak Desi, jadi rasa khawatir dokter itu kadang-kadang berlebihan, hingga pasien-pasien dengan COVID itu banyak mendapat antibiotik. Dan sebetulnya COVID sendiri itu kan penyebabnya virus. Virus tidak bisa dimasukkan. Tetapi infeksi COVID ini bisa mendapat infeksi tumpangan atau co-infection. Infeksi tumpangan ya. Jadi ada bakterinya, dan bakteri ini juga harus hati-hati menggunakan antibiotik. Berdasarkan penelitian di Wuhan dan beberapa negara lainnya, itu bukan hanya Indonesia, jadi sama di luar negeri juga kekhawatiran itu terjadi. Sehingga 90% pasien COVID itu mendapat antibiotik. Ada yang melaporkan di Italia itu 70, sekitar 70%. Di China, Wuhan itu 90%. Nah di Indonesia kira-kira ya sama. Ya. Padahal yang infeksi tumpangan itu WHO sudah melakukan meta-analisis itu 3-12% saja. Jadi rata-rata 7%. Jadi yang pasien COVID yang memerlukan antibiotik itu sebenarnya 7%. Ya, karena ada infeksi tumpangan. Hanya saja gejala infeksi virus atau infeksi bakteri itu sama ya. Sama ya, panas, ya, darah, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kita harus jeli untuk mendeteksi. Ini ahlinya Dr. Kitchen sebetulnya, dia ini kan konsultan topik infection. Untuk jeli memisahkan mana yang COVID murni, mana yang ada infeksi tumpangan. Mungkin bisa Dr. Lee bisa berbagi. Iya, mungkin Dr. Lee dari Anda Ya. ini penggunaan antibiotik pada masa pandemi ini. Ya, memang kita harus bijak ya dalam menggunakan antibiotik, khususnya pada kasus COVID.
Ya, kita mengetahui bahwa sejawat kita yang menangani COVID juga kesulitan ya, dalam arti memang sama-sama suatu infeksi paru yang COVID-nya positif, dan kadang-kadang kita tidak mengetahui apa suatu kondisi COVID murni atau ada suatu infeksi tambahan yang disebut dengan infeksi sekunder. Ya, walaupun secara data kita tahu bahwa infeksi sekunder itu hanya sekitar 13% ya, dan kita cenderung untuk menggunakan antibiotik pada kasus COVID karena kekhawatiran bahwa infeksi sekunder ini akan menyebabkan kondisinya bertambah berat ya. Ya, jadi memang yang kita perlukan adalah memang ketajaman klinis untuk melihat ini apakah suatu COVID murni atau suatu infeksi beserta suatu infeksi bakteri. Nah, mungkin juga kita harus menggunakan fasilitas laboratorium, yaitu kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan biomarker. Ya, biomarker itu ada suatu petanda laboratorium yang bisa membedakan suatu infeksi bakteri atau suatu infeksi virus. Nah, ini kalau kita memiliki fasilitas ini, mungkin kita bisa membantu kita dalam menggunakan antibiotik, ya, sehingga kita bisa menghemat. Nah, tentu saja penggunaan kultur ya atau medium untuk membiarkan bakteri ini tentu juga akan membantu kita untuk mengenali jenis mikroba atau bakteri yang harus kita gunakan sehingga bisa menggunakan obat yang lebih tepat. Demikian, Mbak Desi. Ya, ini juga makanya penting yang kita sebut ada antibiotic stewardship program ya, sehingga ada pemahaman dari berbagai macam ya, dari berbagai pihak ya, bagaimana menggunakan antibiotik dengan baik dan benar. Mungkin ini Dr. Handoko dari Pfizer bisa ceritakan sedikit ya peran Pfizer sendiri ini untuk meningkatkan inisiatif program ASP ini ya, Antibiotic Stewardship Program, khususnya di rumah sakit dan juga bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Apa-apa saja kira-kira yang dilakukan? Ya, baik Mbak Desi. Jadi tadi sudah diterangkan mengenai seriusnya masalah antimicrobial resistance ini, tidak hanya di global tapi juga di Indonesia, baik ya dari Dr. Hari maupun Dr. Lee. Maka ini sejalan dengan inisiatif kami juga di Pfizer Global, bahwa kita ingin untuk bersama-sama memerangi AMR ini di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, Pfizer bekerja sama dengan tim dari KPRA dan juga dengan beberapa organisasi profesi kesehatan. Kita menjalankan program yang dinamakan ASP, Antibiotic Stewardship Program, atau kalau di Indonesia kan itu jadi penata gunaan antibiotik. Nah, tentu hal ini juga sesuai pula dengan tujuan strategis yang oleh pemerintah Indonesia itu dicanangkan melalui National Action Plan untuk AMR sendiri tahun 2020 sampai 2024. Dan ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan sedang berjalan. Di antaranya adalah program edukasi, yaitu dalam bentuk pelatihan ASP sendiri bagi tenaga kesehatan profesional dan juga bagi tim PPRA di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jadi pelatihannya, ini kira-kira bentuk pelatihannya seperti apa, Dr. Handoko? Ya, nanti mungkin dari sekilas mungkin untuk bentuk pelatihannya adalah mengenai untuk pengenalan kembali apa yang tadi sudah disampaikan, apa tentang antibiotik, menggunakan antibiotik dengan tepat dan rasional, kemudian bagaimana kita mengevaluasi apakah ini benar, dan lain-lainnya. Nah, itu semua adalah dasar-dasarnya, kemudian akan ditindaklanjuti dengan program ke depannya bagaimana kita melakukannya dengan baik. Nah, nanti mungkin dari tim KPRA, dari Dr. Hari bisa menjelaskan lebih terperinci. Ya, sebelum ke Dr. Hari lagi, mungkin peran ya Pak Pfizer sendiri ini kan masyarakat kan penting juga ya diingatkan ya, peduli terhadap bagaimana menggunakan antibiotik secara baik, benar, secara rasional di Indonesia. Kira-kira khusus untuk masyarakatnya bagaimana ini rencananya? Ya, untuk masyarakat sendiri tentu Pfizer sendiri kita berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian dan terutama pengetahuan dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap pentingnya penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional. Dengan membawa topik antimicrobial resistant ini, kami ingin sekali lagi mengingatkan bahwa hal ini adalah sangat penting. Partisipasi kami di kegiatan-kegiatan awam, bekerja sama juga dengan
tim KPRA dan organisasi profesi kesehatan itu menjadi contohnya. Dan hari ini dalam talk show ini juga maka ini adalah bagian dari kegiatan tahunan yang selalu kami ikuti, di mana WHO itu mencanangkan yang namanya World Antimicrobial Awareness Week yang tahun ini jatuhnya pada tanggal 18 sampai 24 November yang merupakan momen yang sangat tepat tentunya untuk mengkampanyekan penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional. Dan tentu peranan dari rekan-rekan media itu sangatlah penting untuk dapat membantu menyampaikan informasi yang tepat mengenai antibiotika ke masyarakat luas. Ya, jadi edukasi ini memang sangat penting ya. Kita tidak boleh menyalahgunakan obat-obatan, apalagi konsekuensinya adalah antibiotik itu tidak akan manfaatnya itu justru bisa berkurang ya kalau kita resisten terhadap obat itu sendiri. Kita istirahat sebentar ya, tapi kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Iya, topik kita kali ini menggunakan antibiotik yang benar supaya menghindari AMR atau antimicrobial resistance. Saya ditemani oleh Dr. Hari Paraton, spesialis obstetri dan ginekologi dan konsultan dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba. Juga ada Dr. Lee Kie Chen, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi dari Fakultas Kedokteran UI. Dan juga Dr. Handoko Santoso, Medical Director dari PT Pfizer Indonesia untuk Cluster Lead Indonesia, Singapura, dan Pakistan. Ini juga program merupakan edukasi ya bagi masyarakat karena ternyata di Indonesia ini kita sering melakukan self medication, apalagi dengan menggunakan antibiotik, sering tidak berkonsultasi dengan dokter, tidak terlalu memahami bagaimana menggunakannya dan juga istilahnya tidak memahami konsekuensinya. Ternyata konsekuensinya adalah kita bisa menjadi resisten atau memiliki AMR ya, antimicrobial resistance terhadap antibiotik itu. Nah, Dr. Hari sebagai ini bagian ya dari komite juga ya pengendalian resistensi antimikroba ini. Tadi kita sebut antibiotic stewardship program atau ASP. Kira-kira apa yang kita perlu pahami mengenai ASP ini di Indonesia, implementasinya dan juga tujuannya? Baik, Mbak Desi. Sebetulnya di Indonesia itu kegiatan ini sudah mulai tahun 2005. Hanya saja waktu itu terbatas di 20 rumah sakit sebagai pilot project. Kemudian cukup panjang waktunya, ceritanya juga cukup panjang, dan di 2015 KPRA itu dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Dan kami melakukan kegiatan ASP, tetapi masih dalam tataran penanganan infrastruktur di rumah sakit, kelengkapan dan lain sebagainya. Dan tentang ASP-nya sendiri yang disebut sebagai Antibiotic Stewardship Program ini diterjemahkan itu susah, Mbak Desi. Negara yang tidak memiliki berbahasa Inggris, stewardship itu apa? Itu susah sekali. Sehingga setelah berapa lama kami menemukan padanannya, yaitu bagi PGA, penata gunaan antimikroba. Itu yang kira-kira cocok. Dan apakah sudah dikerjakan di Indonesia? Nah, bukunya nanti tanggal 24 itu di-launching oleh Kementerian Kesehatan. Yang resmi milik kementerian, itu yang akan digunakan untuk rumah sakit di seluruh Indonesia. Adapun dengan Pfizer, kami terima kasih sekali dengan PT Pfizer, juga sudah memiliki modul sebetulnya, modul ASP itu. Dan modul yang di-launching oleh PT Pfizer itu kita sudah uji coba untuk melatih. Kemudian saya juga sudah ikut melatih sebagai tim pelatih, dan pelatihannya dalam bentuk seperti ini, webinar pakai Zoom, dan kita sudah beberapa angkatan ini dan meliputi sudah banyak rumah sakit yang sudah terpapar oleh pengertian ASP ini. Nah, ASP itu sebetulnya kegiatan yang intervensi untuk sebuah layanan rumah sakit. Jadi untuk layanan di rumah sakit, baik itu poliklinis maupun di yang pasien-pasien yang masuk rumah sakit.
Jadi saat dokter nanti itu menemukan kasus infeksi, ini singkat katanya seperti itu. Dokter ketika menemukan kasus infeksi, kemudian dokter tersebut kita sebut DPJP untuk penanggung jawab pelayanan, menulis resep antibiotik dan antibiotik nanti kita kategorikan. WHO membagi ada 3 kategori kelompok antibiotik, kelompok akses, kelompok watch, dan kelompok reserve. Dulu dikenal lini 1, lini 2, lini 3, tapi kita menggunakan yang secara global. Akses itu antibiotik, golongan antibiotik yang banyak dipakai sehari-hari. Yang golongan watch itu mulai tinggi kelasnya, yaitu antibiotik yang mudah memicu terjadinya proses resistensi. Yang reserve dan kelompok 3 ini yang orang bilang high-end antibiotik, itu adalah antibiotik yang mudah juga menciptakan resistensi, tetapi dia diunggulkan karena mempunyai efek lebih dari yang kelompok watch. Jadi kalau kelompok watch itu nanti resisten, kita masih punya cadangan yang golongan reserve. Nah, kehati-hatian memilih antibiotik lah, itulah sebetulnya esensi dari ASP di rumah sakit. Baik, Jadi kalau tidak tepat memilih antibiotiknya, maka akan didampingi oleh tim ASP untuk melakukan diskusi, pendekatan. Intinya pasien tidak boleh salah menerima antibiotik. Itu saja sebetulnya. Iya, mungkin dari perspektif Anda, Dokter Lee, kan idealnya kan kalau perlu kita tidak perlu ya menggunakan antibiotik terlalu banyak gitu. Di mata Anda ini ASP sendiri ya, atau dalam bahasa Indonesia penata gunaan antibiotik ya di rumah sakit dan juga tenaga kesehatan di Indonesia. Mungkin masukan dari Anda, Dokter Lee, apa supaya hasilnya juga bisa lebih memuaskan dan juga pemahaman dan edukasi terhadap penggunaan antibiotik ini berlangsung dengan baik. Memang inti daripada ASP adalah kita membatasi atau mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu, ya. Tapi aspek kedua adalah mengoptimalisasi penggunaan antibiotik manakala diperlukan, ya. Karena kita tahu pada pasien-pasien yang kondisinya sangat berat, kondisinya kritis, ini justru antibiotik ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kematian, ya, atau mencegah terjadinya kondisi yang lebih berat, ya. Nah, jadi antibiotik justru yang ada harus digunakan, didaya gunakan secara sebaik-baiknya. Nah, jadi memang dalam ASP ini aspek yang sangat penting adalah aspek edukasi, ya. Jadi kalau tenaga kesehatan ini sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan antibiotik, tentu saja akan tepat penggunaannya, ya, dan rasional, ya. Nah, jadi aspek kedua adalah pembatasan. Jadi pembatasannya adalah aspek yang dikeduakan karena apa? Karena kita sebenarnya tidak ingin membatasi, tapi pada kondisi tertentu ya antibiotik itu digolong-golongkan dalam kondisi ada yang dikatakan reserve tadi. Ini antibiotik yang harus dijaga karena antibiotik ini memiliki kemampuan untuk mengatasi kuman-kuman yang resisten. Nah, ini harus kita jaga pemakaiannya sehingga tepat betul-betul. Demikian, Mbak Desi. Iya, kalau dari Anda, Dokter Handoko, kan ini kelihatannya kolaborasi ya, termasuk Pfizer di sini mendukung ASP ini. Kira-kira apa lagi yang bisa disampaikan mengenai dukungan atau support yang diberikan kepada para pemangku kepentingan ini semua untuk merealisasikan ASP-nya? Ya, Mbak Desi, kalau dari kami sendiri sudah ada beberapa inisiatif yang kami jalankan selama beberapa tahun terakhir. Ya, kalau tadi bicara mengenai program edukasi untuk tenaga kesehatan profesional itu yang sifatnya berkesinambungan, dan kami juga sudah berpartisipasi juga dalam mendukung pembuatan panduan penata laksanaan medis, di mana kami bekerja sama dengan organisasi profesi kesehatan. Dan sebagai informasi, akhir tahun 2019 yang lalu, kami juga mengadakan suatu forum tingkat tinggi yang diadakan di Jakarta untuk membahas mengenai AMR dan dampaknya di Indonesia. Forum ini dihadiri para ahli kesehatan terkemuka dari berbagai institusi di Indonesia, juga sejumlah pejabat dari Kementerian Kesehatan dapat hadir pada saat itu. Ya, tentu ini adalah kolaborasi yang bersifat komprehensif seperti ini yang salah satu yang kami harapkan dapat memberikan dukungan dalam merealisasikan ASP yang baik untuk Indonesia. Iya, kolaborasi ini tentu sangat penting ya untuk
memastikan bahwa program ini sukses ke depan. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi pada para tamu kita juga jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, topik kita kali ini bagaimana menggunakan antibiotik yang dengan cara yang benar untuk menghindar terjadinya AMR atau resistensi terhadap mikrobial. Itu sudah ada di lewat Zoom, Dr. Hari Paraton, spesialis obstetri dan ginekologi dan juga konsultan dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba. Ada juga Dr. Li Kie Chen, spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit tropik dan infeksi dari Fakultas Kedokteran UI, dan juga Dr. Handoko Santoso, Medical Director dari PT Pfizer Indonesia. Ini karena bentuknya juga edukasi ya bagi masyarakat, apalagi kita orang awam. Mungkin saya di sini bisa bertanya, berkonsultasi langsung dengan dokter. Mungkin Dr. Li, kalau misalnya saya punya penyakit, saya ke dokter, ya khususnya temu dengan Anda, kapan kira-kira Anda akan memberikan saya antibiotik, khususnya untuk penyakit apa saja? Seorang Dr. Li akan membuat ini resep yang isinya tuh antibiotik. Ya, Mbak Desi. Jadi kita memang ada beberapa kondisi yang kita harus curigai atau kita duga suatu infeksi bakteri ya. Jadi memang tidak semua kondisi ini memerlukan antibiotik. Jadi kalau kondisinya ringan seperti batuk atau flu ya, atau diare yang ringan, itu sebenarnya tidak memerlukan antibiotik ya. Justru pada kondisi yang lebih berat, misalnya demam pun kebanyakan disebabkan oleh virus yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Ya. Diare juga demikian. Ya. Jadi hanya kondisi-kondisi yang kita duga suatu infeksi bakteri. Sebagai contoh, misalnya pada kondisi batuk, di mana dahak atau sekret itu berwarna kuning atau kehijauan. Nah, itu suatu tanda kemungkinan ada suatu infeksi bakterial. Ya. Misalnya diare yang disertai dengan lendir, ya, misalnya, atau demam yang tidak turun-turun lebih dari 5 hari. Nah, ini adalah suatu dugaan-dugaan secara klinis dokter menduga adanya suatu infeksi bakteri. Ya. Nah, tentu saja kalau ada kecurigaan seperti ini kita memerlukan bantuan laboratorium untuk memastikan bahwa ini adalah suatu infeksi bakteri. Misalnya dengan memeriksakan darah, ya itu bisa terlihat dari gambaran darahnya, ataupun dengan pemeriksaan kultur kalau suatu infeksi tersebut belum jelas ya, misalnya pada infeksi di saluran kemih ya, demikian. Ya. Jadi tentu saja kita tidak memerlukan serta-merta langsung kasih antibiotik ya, tapi kita perlu melihat dulu dan menilai dulu kondisi pasien, apakah memerlukan atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah dianggap perlu nih Dr. Li ya, kira-kira berapa lama kita biasanya harus mengkonsumsi antibiotik itu, dan apa bahayanya kalau misalnya tidak menyelesaikan antibiotiknya atau terlalu lama menggunakannya, dan kalau misalnya dalam 1 tahun itu idealnya berapa kali kita boleh mengkonsumsi antibiotik sebelum kita jadi resisten? Ya, jadi memang kita harus menggunakan antibiotik dengan tuntas. Dalam arti waktunya harus tepat ya, tidak boleh terlalu singkat dan tidak boleh terlalu lama. Jadi rata-rata infeksi yang menggunakan antibiotik itu lamanya yang efektif adalah 5-7 hari. Memang ada kondisi yang memerlukan lebih lama, ya, suatu infeksi yang lebih berat, kita bisa menggunakan sampai 14 hari. Tetapi juga ada 1-2 kondisi saja yang sebenarnya memerlukan antibiotik lebih lama lagi, ya. Misalnya pada infeksi-infeksi yang sulit dijangkau oleh antibiotik, misalnya pada prostat, pada tulang, ya, itu memerlukan, ataupun di dalam darah, ya, di dalam jantung, itu memerlukan antibiotik yang jauh lebih lama, ya. Jadi kalau kita mendapatkan resep, tentu saja sebaiknya diambil semuanya, jangan diambil hanya separuh, kemudian sudah sembuh, kemudian kita stop ya. Karena kalau demikian, itu akan memicu seleksi ya, atau seleksi daripada bakteri-bakteri yang resisten ini ya. Sehingga nanti suatu saat ketika kita terinfeksi lagi, ini akan keluar adalah bakteri-bakteri yang sudah resisten tadi ya. Nah, tentu saja penggunaan antibiotik tentu saja harus rasional. Memang tidak ada batasan setahun harus berapa kali,
tapi tetap ya kalau ada indikasi baru kita menggunakan antibiotik. Iya, tapi Kira idealnya demikian, jangan Mbak Desi. terlalu banyak kan ya, Dokter Lee ya. Ini kan tujuannya kan Ya, untuk memang mengurangi kita ketergantungan kalau tidak terhadap perlu kita antibiotik. jangan gunakan. Iya. Nah, Dokter Hari, Anda sebagai dari tim ya Komite Pengendalian Resistensi AMR ini, selain karena pandemi, kira-kira apa saja tantangan yang harus diatasi dan dilewati ya supaya ASP ini dan juga edukasi terhadap penggunaan antibiotik ini berjalan dengan baik. Mbak Desi, bakteri ini bukan hanya di rumah sakit muncul, bisa di peternakan. Dan dia bisa nyebrang, bisa berpindah dari peternakan ke manusia itu bisa. Jadi berarti Melalui harus ada pengaturan ya penggunaan antibiotik terhadap hewan atau khususnya yang kita konsumsi kan? Betul sekali. Itulah sebabnya makanya Kementerian Pertanian yang menangani peternakan, ayam, unggas, sapi, kambing, dan sebagainya, itu di Indonesia harus bekerja sama dengan Kemenkes, kemudian KKP, perikanan, kelautan dan perikanan, kemudian lingkungan hidup. Karena di lingkungan itu kena limbah dari antibiotik itu mengubah bakteri-bakteri tanah itu menjadi resisten. Jadi luar biasa memang masalah resistensi ini. Iya, jadi kalau khususnya dari Pfizer sendiri, Dr. Handoko, ini kan ada National Action Plan yang cukup jangka panjangnya. Kira-kira nanti monitoringnya dan juga strategi dan cara-cara mengevaluasi dari kolaborasinya itu bentuknya seperti apa ya? Ya, Mbak Desi. Jadi tadi sudah ditekankan bahwa kolaborasi itu memegang peranan kunci dalam suksesnya program ini. Dan karena AMR ini adalah masalah yang terjadi di seluruh belahan dunia, maka di Indonesia sendiri maka menjadi sangatlah penting kalau kita berkolaborasi untuk mengatasi ini. Karena masalah ini tidak bisa diserahkan ke salah satu pihak saja. Jadi mulai dari masyarakat, pemerintah, rumah sakit, tenaga kesehatan, organisasi profesi kesehatan, maupun sektor swasta seperti kami, itu semua memiliki peranannya masing-masing. Dan tentunya dari tim KPRA dan Kementerian Kesehatan sudah memiliki rencana jangka panjang dalam National Action Plan tadi. Dan Pfizer selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan program pengendalian AMR di Indonesia ini dengan sumber daya dan pengalaman global yang kami miliki. Dengan konsistensi dari semua pihak, tentu bekerja bersama-sama akan memastikan suksesnya pengendalian AMR di Indonesia. Iya, kita harapkan juga AMR ini memang bisa ditangani dan diatasi. Mungkin sebelum kita menutup, dari Anda, Dr. Lee, apa yang harapan ke depan dan imbauannya juga khususnya mengenai penggunaan antibiotik ini yang ternyata juga apa yang kita makan juga, apalagi kalau makan daging itu banyak sekali ya sumber-sumber antibiotiknya yang kita konsumsi. Ya, saya kira dalam mengatasi masalah resistensi ini tentu saja antara pemerintah, kemudian kami dari profesi dan juga masyarakat kita bersama-sama ya, tentu saja kita harus berkolaborasi untuk mengatasi resistensi. Ya. Jadi untuk masyarakat sendiri, ya tentu saja harus ditingkatkan pengetahuannya bagaimana menggunakan antibiotik secara benar dan rasional. Sebaiknya tidak membeli antibiotik di toko tanpa resep, ya. Dan apabila sudah mendapatkan resep, tolong digunakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Saya kira demikian, Mbak Desi. Iya, mungkin dari Anda, Dr. Hari, sebagai konsultan Komite Pengendalian Resistensi, apa kira-kira? Dan juga mungkin lebih hati-hati ya kita dalam memilih makanan yang kita konsumsi kalau tadi memang banyak sekali antibiotik digunakan di pertanian. Ya, jadi nanti tanggal 24 itu juga di launching ada NKV, itu suatu kode yang verifikasi, jadi pangan asal hewan itu layak dikonsumsi. Nah, harapan kita nanti ke depan itu yang akan meningkat sehingga kita manusia di Indonesia itu mengkonsumsi makanan asal hewan yang kita memang butuh protein dari hewan itu, tetapi persyaratannya dipenuhi. Jadi sehatnya, halalnya, kemudian
aman dari residu-residu antibiotik maupun paparan dari bakteri resisten. Sedangkan untuk teman-teman di bidang kesehatan, maka kita sambut PGA ini dengan perasaan senang. Mudah-mudahan kita semua dalam proses belajar mengatasi infeksi di Indonesia ini betul-betul bisa menekan munculnya atau meningkatnya prevalensi bakteri resisten. Iya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Hari dan juga Dr. Lee dan Dr. Handoko. Memang penting, apalagi saat ini zaman pandemi, kita juga harus memahami ya obat-obat yang kita konsumsi serta cara menggunakannya dan juga bahayanya bila kita menyalahgunakannya. Dan antibiotik ini salah satu yang rentan kalau disalahgunakan atau digunakan dengan tidak benar, kita bisa resisten terhadap antibiotik itu sendiri, dan tentu saja ini akan menimbulkan bahaya lebih lanjut. Sekali lagi demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda, dan jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, jangan lupa gunakan masker ya, rajin cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Bye-bye dan stay safe.